Penggunaan antibiotik yang sembarangan memiliki konsekuensi fatal. Pertama, memicu berkembangnya bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Lalu penyakit infeksi akibat bakteri kebal itu makin sulit diobati, karena antibiotik yang tersedia tak lagi efektif. Untuk mendalami bagaimana praktik penggunaan antibiotik di Indonesia, tim investigasi Kompas menelusurinya ke sejumlah rumah sakit. Dari hasil penelusuran di lapangan, tim investigasi Kompas menemukan oknum dokter yang serampangan dalam meresepkan antibiotik. Pertama di RSUD Depati Hamzah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah penyakit non-infeksi bakteri seperti vertigo, sembelit, dan demam berdarah diresepkan antibiotik. Temuan lain, pasien anak berinisial UL 2 tahun di Rumah Sakit Hermina Ciledug, Tangerang, Banten, diresepkan antibiotik Cefixim untuk mengatasi demamnya. Cefixim merupakan antibiotik golongan watch yang harus diawasi penggunaannya. Kita berikan antibiotik itu ya, ini sih kesannya ada fokusnya, napas juga agak kasar, jadi infeksi saluran napas. Tapi kalau dipantau kita mau kasih antibiotik, kalau misalnya nggak respon dengan antibiotik 2-3 hari nih, masih tetap demam, bandel demamnya. Nah, mungkin perlu nanti kita cek darah. Terakhir, kasus di Rumah Sakit Elit, Poli Umum RSPI Pondok Indah. Seorang pasien didiagnosis mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA bagian atas, yang termasuk kategori penyakit yang bisa sembuh sendiri atau self-limiting disease. Namun, pasien tetap diresepkan azithromycin, antibiotik yang juga golongan watch. Lalu apa bahayanya menggunakan antibiotik yang tidak terukur dan mengapa masih saja ada dokter yang gemar meresepkan antibiotik untuk penyakit infeksi non-bakteri? Dari wawancara dengan berbagai narasumber terkait dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatar belakangi fenomena itu. Mulai dari kurangnya pengetahuan dokter dan keterampilan klinis dalam menegakkan diagnosis, kurikulum pendidikan kedokteran yang kurang memadai soal isu resistensi antimikroba, kebiasaan keliru dalam peresepan yang dinormalisasi, hingga bias independensi dokter dalam berelasi dengan perusahaan farmasi. Faktor lain yang dapat memicu bakteri kebal adalah pasien yang tidak disiplin mengonsumsi antibiotik. Mereka tidak menghabiskan antibiotik yang diresepkan karena merasa sudah sembuh atau malah membeli sendiri antibiotik tanpa resep di apotek ketika sakit. Itu terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana seharusnya antibiotik digunakan. Jadi ada baiknya dari sekarang mulai kritis dan berdiskusi dengan dokter sebelum dokter menuliskan resep. Dan yang lebih baik adalah tindakan preventif, selalu menjaga tubuh dalam kondisi sehat dan fit.